melihat Natal, memandang Natal dari sudut pandang Tuhan. Saya beri contoh. Anak-anak, kalau memandang Natal itu pasti mikir apa? Hadiah, betul. Apalagi anak-anak baju baru, apalagi. Nah, jadi kalau saudara Natalan mikir kado untuk anak-anak gitu aja. Betul tidak? Beda-beda. Oke. Orang yang jual kue kalau Natal mikir apa? Ayo, mikir apa? Laku kuenya, pasti banyak yang beli, betul? Nah, banyak orang memandang Natal dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan motivasi hati. Nah, hari ini kita akan belajar melihat Natal dari sudut pandang Tuhan. Coba renungkan itu. Ayo, saya beri pertanyaan, 3 orang boleh jawab. Kira-kira Tuhan kalau bicara Natal, Tuhan itu mikir apa? Ngerti nggak pertanyaannya? Buat Tuhan, Natal itu apa? Ayo pikir, 3 orang boleh jawab. Kalau anak-anak Natal, hadiah atau kado. Kita orang-orang dewasa, Natal ada mikir kado juga. Buat orang yang jual kue, yang toko pakaian, kue Natal itu pasti akan untung banyak. Nah, maka itu sekarang, buat Tuhan, Natal itu apa? Tuhan mikir apa? Ayo coba. Ada yang dihadiahkan untuk orang lain. Oke. Orang kedua, saya minta 3 orang. Misi penyelamatan. Hidup di Instagram, Facebook ada yang jawab? Nggak ada. Satu lagi, misi penyelamatan, hadiah untuk orang lain. Apa lagi? Bapak. Tapi, oh ya. Kalau tanya apa yang Tuhan pikir, kan kita manusia tidak bisa melampaui pikiran Tuhan. Jangan begitu. Jangan begitu. Gitu memang manusia nggak bisa melampaui pikiran Tuhan, tapi kita coba mengerti. Ayo buat Tuhan Natal itu apa? Penting ini. Pengorbanan. Oh, jatuh. Natal itu pengorbanan. Betul. Tapi ini inti Natal buat Tuhan. Mengembalikan posisi kita yang rusak dan hancur karena dosa kembali menjadi seperti Tuhan. Itu Natal. Saya ulangi, Natal buat Tuhan itu bukan perayaan, bukan. Sungguh menyedihkan. Si jahat berhasil merusak konsep Natal yang sesungguhnya. Coba lihat ini, dengan menghadirkan Sinterklas, betul tidak? Ternyata Natal itu rata-rata Sinterklas yang terkenal dari Tuhan Yesus, betul tidak? Karena tradisi yang sudah dibelokkan jauh, pohon Natal lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Nah, itu usaha si setan untuk menyelewengkan Natal yang sesungguhnya. Jadi ingat, Natal buat Tuhan untuk manusia adalah mengembalikan posisi kita yang seharusnya kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi dosa merusak. Akhirnya kalau kita nggak segambar serupa dengan Tuhan, kita segambar serupa dengan siapa? Dengan setan. Betul? Maka itu ada nama Immanuel.
Terjemahan yang betul Immanuel itu Tuhan, bukan Tuhan beserta kita. Ya, yang betul Immanuel itu Tuhan tinggal di dalam kita. Itu terjemahan yang betul. Nah, mengapa Dia ingin tinggal di dalam kita? Karena Dia ingin mengembalikan posisi kita yang sudah rusak karena dosa kembali bagaimana? Masa lupa. Dikembalikan kemana? Dikembalikan kemana? Posisi kita sudah rusak karena dosa? Serupa dengan itu Natal. Jadi mengapa Dia menyebut diri Immanuel? Karena Dia ingin tinggal di dalam kita. Untuk apa Dia ingin tinggal di dalam kita? Untuk membawa kita menjadi serupa dengan Dia. Itu arti Natal. Maka itu, kalau dari waktu ke waktu kita merayakan Natal, ya, ini konsep Natal yang sesungguhnya. Kalau dari waktu ke waktu kita merayakan Natal, tapi perubahan hidup kita belum makin mendekat ke arah Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus, berarti percuma dan sia-sia kita merayakan Natal. Tolong dicatat. Maka itu mari kita lihat perubahan hidup kita. Dari waktu ke waktu ini, kita ini makin seperti siapa? Maka kalau kita tidak menemukan, maaf saya berkata ini, kalau kita tidak menemukan bahwa hidup kita makin ke arah Tuhan Yesus, berarti Natal yang kita rayakan tidak akan ada artinya sama sekali. Ya, ini konsep penting. Natal, walaupun Alkitab tidak memberitahu tepat tanggal berapa, bulan berapa Tuhan Yesus lahir, gak penting. Ya, gak penting. Maka itu yang penting adalah apakah betul-betul Tuhan Yesus sudah menjadi hidup kita atau tidak? Atau kalau saya pakai kalimat lain, apakah kita sudah menjadi seperti Tuhan Yesus atau tidak? Ini Natal yang sesungguhnya. Maka itu kita harus jujur. Nah, bagaimana caranya ngecek? Ya, caranya ngecek. Beritahukan kepada saya, ayo semuanya jawab. 5 hal yang kita dapatkan dalam hidup Tuhan Yesus. Ayo, 5, coba. Ayo semuanya ikut jawab. Apa yang saudara tahu tentang hidup Tuhan Yesus? 5. Ayo. Kasih satu-satu, ibu jangan bohong. 1, kasih. 2, ayo mengampuni. 3, sabar. 4, nggak dengar? Yang kuat suara cowok. Belas kasihan. 5, ayo kasih. Sabar. Apa tadi? Pengampunan. Belas kasihan. 1 lagi. Apa? Setia. Oke. 5. Sekarang kembalikan. Dari 5 hal ini, mana yang sudah ada di hidup kita? Mengerti gak pertanyaan ini? Dari 5 hal ini, mana yang ada di hidup kita? Ini baru 5. Padahal banyak gak yang terdapat dalam hidup Tuhan Yesus? Banyak sekali. Nah saudara,
Tolong ya, saya nggak tahu dalam hari ini saudara akan diundang ke gereja mana, acara Natal yang mana, saya nggak tahu. Yang penting bukan berapa banyak kita merayakan Natal, tapi yang penting perubahan hidup kita. Katakan amin. Sudah makin ke arah Tuhan Yesus atau belum? Ya, perubahan hidup kita bagaimana? Kalau tidak ada perubahan itu, percuma kita merayakan Natal. Oke, kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Ada di layar? Ada ya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kapan? Sekarang. Ini penting. Siapa kita sekarang? Adalah anak-anak Tuhan. Tidak diragukan. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita sudah mengambil keputusan bertobat dari semua sikap hidup kita yang salah, pasti kita adalah anak-anak Bapa di surga. Katakan amin. Tapi ayo, kan aneh. Tetapi ayo baca. Nah, kok bisa? Jelas dikatakan kapan kita adalah anak-anak Tuhan? Sekarang. Loh, kok belum nyata? Rasa aneh nggak? Loh, saya tanya, rasa aneh tidak? Iya. Masa Tuhan main-main? Nah, ini dia. Kita lihat hidup anak-anak, bayi-bayi. Saudara yang belum pernah punya anak pun akan tahu konsep ini. Coba saya tanya, saudara jawab. Wajah bayi dari lahir, sehari, seminggu, sebulan, sampai kira-kira 4-5 bulan. Coba perhatikan. Wajah mereka berubah-berubah. Ini yang saya dulu tanya, kok bisa ya? Wajah mereka itu bisa berubah-berubah, betul? Nah, ternyata itu jawabannya. Walaupun bayi itu sah, anaknya 2 orang itu, semua orang tahu, bidan yang melahirkan juga tahu, ini anaknya bapak dan ibu itu. Tapi kenapa wajahnya bisa berubah-berubah? Betul tidak? Sampai pada satu titik anak ini nggak berubah lagi wajahnya, karena sudah langsung dia pilih seperti wajah mamanya atau papanya. Wajah kayak wajah tetangganya. Betul. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Sejak kita mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan hidup yang lama, saudara dengar, menerima Tuhan Yesus, tidak diragukan bahwa kita adalah anak-anak. Tapi lagi sekali, baca tapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Nah terus siapa yang menentukan kita ini jadi seperti siapa? Firman ini luar biasa. Akan tetapi, baca, ayo akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, stop.
Ternyata ini jawaban. Apabila Kristus menyatakan dirinya kepada anak-anak Bapa di surga, baru kita akan jadi seperti sama. Sudah pancing kita seseorang tanpa huruf ini. Kalau Tuhan Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan Jadi sama. Nah, ini rahasianya. Maaf. Setelah kita bertobat, setelah kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, mengambil keputusan menjadi anak Tuhan, menjadi murid, bisa nggak yang lain menyatakan diri kepada kita, bukan Tuhan Yesus? Saya jawab, bisa tidak? Bisa. Tergantung siapa yang kita izinkan untuk menyatakan diri kepada kita. Tergantung. Saudara, ini perkara penting. Bisa nggak dosa yang menyatakan diri kepada kita? Sangat bisa. Walaupun kita secara status karena pertobatan kita, ya pasti nggak diragukan kita adalah anak-anak. Saudara yang berkasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Betul. Tapi tergantung kita mengizinkan siapa yang sering hadir di hidup kita. Nah, kalau saya berikan contoh, ada nggak murid Yesus yang mata duitan? Banyak yang betul, bukan ada banyak. Kenapa? Jangan lagi murid orang Kristen biasa. Ada nggak hamba Tuhan pendeta yang mata duitan? Banyak. Jawabannya kenapa? Kok bisa anak Tuhan itu mata duitan? Jawabannya karena susah ini. Jawabannya karena yang selalu menyatakan dirinya kepada orang itu adalah uang. Sudah, itu dia masalah. Akhirnya mengerti betul juga. Luar biasa. Andi, sudah kamu dudukkan di dengar firman ini, fotonya nanti. Andi, duduk sini, masuk ke dalam supaya kamu duduk. Saudara, luar biasa. Saudara dan saya akan menjadi siapa? Tergantung siapa yang menyatakan diri kepada kita. Maka itu mengapa pemazmur menulis, kitab Yesaya menulis, carilah wajah Tuhan. Masih ingat ayat itu? Walaupun kita secara fakta, secara pasti gak bisa melihat wajah Tuhan, tapi akhiratnya bisa nyata gak di hidup kita. Nah, ini arti Immanuel. Mengapa dia menyebut diri Immanuel? Karena memang Tuhan ingin terus menyatakan diri kepada kita, maka itu dia tinggal di dalam kita. Immanuel itu penting sekali. Terus setelah kita baca lagi kata, kita akan menjadi sama seperti dia. Yang kuat, 1, 2, 3. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita terus akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya, yang asli, yang sesungguhnya. Saudara, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun yang sangat aneh.
dalam sejarah manusia belum pernah ada tahun sekacau tahun 2020 ini. Ada banyak perang di dunia pernah terjadi, tapi tidak sengeri tahun 2020 karena virus ini. Betul nggak? Kehidupan manusia berubah. Ayo, siapa yang pernah membayangkan bahwa suatu hari di suatu tahun nanti semua manusia harus pakai masker ini? Siapa pernah membayangkan? Ngeri sekali. Dalam minggu ini saudara, penambahan yang positif itu sangat banyak, sangat banyak. Dalam 4 hari ini saja, ini Jumat apa ini hanya apa? Kamis. Sejak Senin sampai Kamis tadi siang, berita yang masuk yang saya kenal, termasuk ada berapa anak rohani saya, dari Senin sampai hari ini ada 18 orang yang positif. Rumah sakit penuh, mengerikan sekali. Maka itu penting untuk hidup kita selalu berjaga-jaga. Mengerikan. Nah, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Secara fakta, tahun depan 2021 masih merupakan misteri juga. Betul tidak? Tidak tahu akan terjadi apa. Tapi percayalah, kalau Immanuel tetap Immanuel. Apa Immanuel lagi? Nah, Tuhan tinggal di dalam saya. Itu Immanuel. Maka percayalah, entah tahun depan akan lebih baik atau lebih buruk dari tahun ini, kita tidak tahu. Tapi selama Immanuel tetap Immanuel, apapun situasi yang kita hadapi pasti beda. Betul? Maka itu jangan biarkan Immanuel tidak pada tempatnya. Beri tempat yang terbaik dalam hidup. Kita baca dulu ayat itu, Matius pasal pertama. Kenapa Immanuel? Ya, Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya berhenti sampai di ayat ini. Mari semua kita para pria, baik yang masih anak-anak, remaja, pemuda, yang sudah dewasa dan kita sudah jadi suami dan ayah, semua pria belajarlah seperti Yusuf, orang yang punya kepribadian luar biasa, yang tulus hatinya. Arti tulus adalah tidak punya hal-hal yang jelek. Mari para pria, para suami, ayah, kita selalu periksa diri kita terhadap nanti kalau saudara menikah, yang masih adik-adik, yang masih remaja, nanti suatu hari kalian menikah, ingat, jangan kalian menjadi pria, suami dan ayah yang tidak tulus hatinya. Jangan. Gadis-gadis, maaf, saya harus nanya ini, tolong dijawab, khususnya yang gadis. Banyak cowok-cowok pura-pura tulus, betul atau salah?
Yang ganti saya tanya, kalau kamu nggak jawab berarti kamu pernah dikobrokin oleh cowok-cowok itu. Saya ngomong lah, gadis-gadis, banyak nggak cowok-cowok yang pura-pura tulus, pura-pura baik hati? Nah, banyak. Maka itu hati-hati. Saya tidak bisa terima, ya, kalau ada seorang gadis dibodohi oleh cowok bajingan seperti ini. Oh, tadi apa? Oh, dia nggak seperti itu. Tapi setelah dia menipu saya baru tahu. Nah, saya nggak bisa terima. Orang yang pura-pura tulus pasti ketahuan sejak awal nggak gelagatnya. Tolong jawab, pasti ketahuan sejak awal nggak gelagatnya. Saya tanya cepat jawab. Pasti ketahuan nggak sejak awal? Nah, jadi kalau sampai ada gadis dibodohi, ya berarti gadis itu yang memang nggak pintar kedua. Begitu saja. Sepura-puranya tulus seseorang, dari awal pasti sudah ketahuan betul apa. Nah, Yusuf ini luar biasa tulus, sampai dia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini luar biasa. Maka itu gadis-gadis, ada cowok dekati kamu, lihat karakternya, jangan lihat penampilannya. Setuju saya ngomong ini? Penampilan luar bisa dibuat-buat nggak? Nggak bisa tanya, penampilan luar bisa dibuat-buat nggak? Nah, saya punya resep yang paling maju untuk mengetahui cowok itu benar atau tidak. Tunggu hujan turun, ajak jalan di tengah hujan, kita runtuh semua. Ngerti nggak maksudnya? Pasti ketahuan, iya atau tidak. Ditanya iya atau tidak. Nah, itu dia. Maka itu dalam hidup ini ketulusan itu penting. Saya tanya, orang yang pura-pura tulus bisa bertahan berapa lama dia pura-pura? Setahun? Ngomong ini berapa lama? Paling lama ketahuan. Betul? Jadi waktu yang akan membuktikan. Begitu tulusnya Yusuf, begitu baik hatinya, tidak ingin mencemarkan nama istrinya di depan umum. Luar biasa. Lalu ayat 20, tetap ketika siapa? Saya tanya, tetapi ketika siapa? Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sekarang ini loh hidup Yusuf yang luar biasa. Saya tanya, kalau kita ini semuanya seperti Yusuf, ya, saya cepat maju, jangan di depan ini, depan ada. Woi, saya cepat, sini cepat. Ayo saya tanya, ini cowok-cowoknya sudah maju cepat, jangan di belakang. Kalau kita ini Yusuf, serius, saya bertanya ini kepada saudara semuanya, ini hal yang luar biasa. Kalau kita ini Yusuf, nggak ngapa-ngapain pacar kita, yang meluk tidak, cium tidak, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu pacar kita hamil. Ini karena Yusuf itu tulus. Dengarnya, ini secara psikologis bisa dibuktikan. Karena Yusuf itu tulus. Orang yang memang dasar hatinya baik, orang yang memang dasar hatinya tulus,
Bisa nggak dia mudah mencurigai orang lain itu jelek? Tidak. Orang yang suka mencurigai orang lain jelek karena memang hati orang itu jelek. Serius, ini psikologis. Yusuf memang tidak menuduh Maria bahwa dia selingkuh, tapi memang ada pertanyaan di hidup Yusuf, hamil dengan siapa? Dia nggak tanya kepada Maria karena dia menjaga perasaan. Maka itu malam itu malaikat datang memberitahu Yusuf. Nah, ayo jujur, kalau kita Yusuf, tolong ya jawab, kalau Yusuf seperti kita, langsung terima mimpi itu, atau kita mikir, jangan-jangan aku kekenyangan akan mau tidur tadi, saya kira aku mimpi. Bisa nggak orang mimpi karena kekenyangan? Mimpi. Atau karena hal lain? Ini yang saya belajar. Yusuf menerima nggak mimpi itu? Nah, kenapa dia terima? Kenapa dia nggak punya pikiran jelek, nggak punya pikiran negatif? Karena dia tulus. Maka itu dengarkan hal ini semuanya yang di rumah juga mencatat. Orang yang hatinya jahat, yang sering menampakkan diri, pasti setan si jahat. Orang yang hatinya tulus, pasti yang benar yang muncul di hidupnya. Betul atau salah kalimat ini? Maka itu jaga hati kita. Jangan ada kejahatan sedikit pun di hidup kita ini. Itu tulus. Saya lama merenungkan tentang Yusuf ini. Hebat sekali pemuda satu ini. Tidak mencurigai pacarnya. Maka itu ketika mimpi itu datang bahwa Yusuf harus menerima, Yusuf nurut. Saya ulangi lagi, wajar nggak kalau Yusuf curiga dan mikir macam-macam? Tapi mengapa dia bisa mengalahkan pikiran yang macam-macam itu? Ya karena memang dia punya nggak ada yang macam-macam itu. Dia tulus. Ini rahasia ketulusan hati Yusuf. Izinkan saya mengatakan ini, masing-masing harus jujur. Sering atau tidak yang namanya suami istri saling curiga? Dan jawab, sering atau tidak? Sering. Hari ini kita belajar. Suami istri yang hatinya tulus, tidak mungkin ada saling curiga dalam pernikahan. Betul atau salah kalimat ini? Semua kecurigaan itu terjadi karena memang sudah tidak ada ketulusan. Maka itu saya kembali lagi tadi, orang yang pura-pura tulus bertahan berapa lama sih? Setahun nggak mungkin, sudah ketahuan duluan, betul? Nah, maka suami istri yang memang nggak ada rahasia apa-apa, nggak ada yang disembunyikan, kalau suami istri tetap tulus, nggak mungkin ada curiga, nggak mungkin. Betul atau salah? Ini nanti. Maka itu mari suami istri jujur. Nah, kalau sampai di akhir tahun ini masih ada keluarga-keluarga saling curiga, suami mencurigai istri, istri mencurigai suami, berarti dua orang itu memang gak tulus. Serius kan? Kata tulus kedengarannya enteng, tulus, tapi artinya luar biasa. Tolong jawab pertanyaan saya. Setan
kejahatan, penipuan bisa bersembunyi nggak di balik ketulusan? Ayo jawab yang kuat. Kejahatan, setan semuanya bisa sembunyi nggak di balik ketulusan? Coba jawab. Tidak. Karena yang disebut tulus itu artinya telanjang, nggak ada yang ditutupi. Nah, kalau semuanya terbuka, nggak ada yang ditutupi, mau sembunyi di mana si pengecut satu itu? Nggak punya tempat. Ini kebenaran yang luar biasa tentang ketulusan Yusuf. Hebat sekali. Maaf, selama saya melayani, tidak sedikit hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang tidak tulus. Maaf saya berkata, ada atau tidak menurut saudara? Ayo jawab, ada atau tidak? Ada. Kalau ada hamba Tuhan, ada pendeta, ada orang berkata aku pelayan Tuhan, tapi gak tulus, ketahuan. Betul? Nggak pakai lama, pasti ketahuan. Motivasi yang tersembunyi itu. Maka itu saudara, ketulusan itu penting, harus ada dalam hidup kita. Karena di mana ada ketulusan, setan nggak bisa bekerja. Maaf. Orang yang tidak tulus, tolong jawab pertanyaan saya. Orang yang tidak tulus pasti menyusahkan dirinya sendiri. Betul atau salah? Itu dia. Orang yang tidak tulus akan merugikan dirinya sendiri. Maka itu Yusuf ini luar biasa di mata Tuhan di dalam perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Saya takut dia terima mimpi itu, terus dia ambil. Ayat 21, ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau malah dipesan nama anakmu itu nanti Yesus. Menamakan dia Yesus, artinya juru selamat manusia. Dalam bahasa Ibrani-nya Yosua. Itu Yesus, Yosua, ya, atau Yosua itu Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayo baca yang kuat ini, 1, 2, 3. Dan mereka akan mendapatkan dia Immanuel, yang berarti Tuhan tidak menyatu bersama kita. Ini terjemahan, bukan beserta, tapi tinggal menyatu. Saudara yang kaget, saya dulu mikir Tuhan Bapa di surga yang menyebut, memberi nama Yesus itu Immanuel. Baca baik-baik, siapa yang memberi nama Yesus Immanuel? Siapa baca? Mereka manusia, bukan Tuhan. Luar biasa. Bacalah, mereka terus akan menamakan dia Immanuel. Kok mereka? Saya pikir dulu Tuhan, ternyata bukan. Ayo kita belajar dari firman. Suatu hari datang satu keluarga ke Nabire. Ya, Nabire masih termasuk kota kecil. Biasanya
kalau ada satu keluarga baru datang, rata-rata orang tahu. Kok jarang melihat? Aku nggak pernah lihat. Betul. Nah, kita tidak tahu orang ini profesinya apa, kerjaannya apa, kita tidak tahu. Tapi suatu hari dia buka bengkel, dan dalam waktu yang singkat bengkelnya terkenal. Maka orang akan nyebut dia mekanik yang hebat. Betul? Contoh lain, satu hari datang satu keluarga ke Nabi. Kita nggak tahu apa profesinya, apa kerjaan. Ternyata banyak orang pesan makanan ke mereka, dan ternyata memang makanannya enak-enak. Maka orang menyebut mereka itu siapa? Koki, chef, tukang masak. Contoh satu lagi, datang keluarga baru ini, kita tidak kenal. Ternyata mereka tukang lain, dan hasilnya rapi, bagus, harganya murah lagi. Maka orang menyebut keluarga ini tukang kaya hebat. Ngerti? Nah sekarang, kalau orang banyak menyebut Yesus itu Immanuel, karena mereka melihat Yesus itu bagaimana? Ada Tuhan. L-nya itu Elohim. Ada Tuhan. Nah, kembali ke kalimat pertama tadi. Natal dari sudut pandang Tuhan artinya apa? Ayo, ulangi. Apa arti Natal dari sudut pandang Tuhan? Mengembalikan posisi manusia rusak ini kepada kembali seperti Tuhan, sama seperti Yesus. Nah, kalau orang menyebut dia Immanuel, karena orang melihat ada Tuhan gitu. Nah, sekarang setelah saudara dan saya menerima dia, bertobat, meninggalkan hidup lama kita, maka siapa yang hidup di dalam kita? Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya, sekian kali kita merayakan Natal, orang sudah melihat Yesus nggak di hidup kita, sehingga orang lain pun menyebut kita, ada Tuhan di hidup orang ini. Mengerti nggak saudara? Ini yang Tuhan cari dari Natal yang sesungguhnya. Natal tidak boleh kembali ke Bethlehem lagi, ke Palungan, tidak. Natal harus terus berjalan maju. Akhirnya kita harus sampai Golgota, karena kita harus mati buat orang lain, menyerahkan nyawa buat orang lain. Jadi jangan Natal tiap tahun kita kembali ke Bethlehem, ke Palungan. Lihat ayat 24. Ini luar biasa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, tadi Yusuf ngapain? Mimpi. Ya, pagi-pagi bangun. Sesudah bangun dari tidurnya, ini yang luar biasa. Yusuf ngapain? Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Yahweh itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh, tidak hubungan seks dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara lihat, maka itu maaf kalau tadi saya marah kepada yang tak taat. Tanya semua anak-anak saya anggota
tim besar. Saya paling tidak suka ada orang yang tidak taat. Yusuf itu taat. Begitu dia bangun dari tidurnya, dia ngapain? Baca lagi 24. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Taat, nurut. Semua kerusakan hidup, kalau dicatat baik-baik, semua kerusakan hidup itu pasti karena tidak nurut. Betul atau tidak? Tidak. Hidup pasti rusak, hidup pasti kacau. Maka itu mulai hari ini ambil sikap Yusuf yang luar biasa. Jadi saudara, lagi sekali Natal itu bagaimana? Tuhan ingin kita bagaimana? Menjadi sama seperti Yesus. Karena dia sudah lahir, sudah datang di hidup kita. Oh, itu luar biasa. Itulah Natal yang sesungguhnya datang di hidup. Maka dia ingin kita jadi seperti dia yang ada di hidup kita. Maka Natal tanpa itu tidak ada artinya sama sekali. Bagian yang terakhir, terima kasih. Lukas 1. Lukas pasal yang pertama. Kita lihat ayat ini. Lukas pasal yang pertama itu terjadi. Ada apa kalau Yesus Tuhan ada di hidup kita? Lukas 1 ayat yang ke-39. Wah, ini luar biasa. Dan Lukas 1 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Tolong catat, waktu Maria berangkat ke rumah Elizabeth, dia sudah mengandung embrio atau janin Yesua. Ini sudah ada di rahim Maria. Tapi yang hebat, umur kandungannya ini kira-kira baru 15 hari. Nah, ibu-ibu 99,99% tidak mungkin ada ibu yang bisa sadar kalau dia sedang hamil kalau baru 15 hari. Betul atau tidak? 99,99%. Tapi ini rahasia kalau ada Immanuel di hidup kita, saudara. Ya, jadi itu jaraknya ketika Maria diberitahu Gabriel dan Yusuf menerima, itu cuma jarak 15 hari. Saya lupa ada bacaan di mana saya pernah baca. Nah, itu Maria ke Elizabeth. Saya baca lagi. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ Maria ngapain? Saya baca Maria. Yang lain baca. Saya kalau saya minta surat baru dengan data. Awas. Di situ Maria ngapain? Nah, oke, tolong ya. Masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dengarkan ayat 41 ini, saya kagum. Ayo, mulai hari ini Natal tidak ada artinya kalau benih Yosua itu ada di dalam kita dan tidak berdampak untuk orang lain. Tidak ada artinya. 41 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya
siapa anak ini? Yohanes Pembaptis. Nah, kira-kira kandungan Elizabeth itu sudah masuk bulan ke-6. Saya lupa di ayat mana ya, nanti saudara cari. Enggak cuma janin di dalam kandungan Elizabeth yang melonjak, berarti janin itu kenapa bisa melonjak? Hanya diberi salam oleh Maria, karena pikir, merespon, karena di dalam diri Maria ada benih. Tolong catat, baru 15 hari sudah membawa dampak sebesar itu. Maka itu saudara yang di rumah juga, sudah berapa ratus kali kita merayakan Natal. Saya sih nggak hitung sampai umur saya sekian ini, ratusan kali, mungkin ribuan, saya juga tidak tahu. Lalu kalau Tuhan Yesus sudah ada di hidup kita, hanya memberi salam orang itu tersentuh dan terjamah oleh kasih Tuhan. Saudara bayang, amin sih. Maka itu dampak apa yang saudara dan saya bawa? Karena ada benih Yesus di hidup kita. Amin. Kalau virus corona yang mata aja nggak lihat bisa mempengaruhi banyak orang, seharusnya virus Yesus, virus Injil lebih hebat. Amin, harusnya. Dan gak cuma bayi dalam kandungan Elizabeth, terus ada apa lagi? Dan ayo baca, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, artinya surprise, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, Maria, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab, nah ini keren. Ayo baca 44 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Wih, luar biasa. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Permintaan Tuhan sendiri untuk semua kita. Saya ulangi, permintaan Tuhan sendiri yang kita rayakan kedatangannya. Mulai Natal tahun ini ada benih Yesus dalam hidup kita, dan kemanapun kita pergi bertemu orang dan memberi salam, orang itu akan mengalami jamah Tuhan juga. Luar biasa nggak Natal? Itu dia. Maka itu mari mulai hari ini kita serius dengan Natal. Betapa indahnya dunia kalau semua kita yang sudah percaya Tuhan Yesus menjadi anak-anak Bapa di surga, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena ada benih, ada Immanuel di dalam diri kita, maka kemanapun kita pergi memberi salam orang itu bagaimana? Ayo, orang itu bagaimana? Ayo, orang itu terjamah, tersentuh, mengalami sesuatu yang luar biasa. Pernah ngitung nggak? Kira-kira sehari kita ini bertemu berapa orang? Ya tergantung apa kerjaan. Bayangkan kemanapun kita pergi dan kita bertemu dengan banyak orang, karena ada Immanuel di hidup kita, maka orang-orang yang jumpa kita akan terpengaruh. Amin. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hadirkan Yesus dalam kita kepada ini. Puji Tuhan memberkati kita semua. Musik memuji